Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, hari Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023, segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Hormat, gerak, tegap, gerak. Lapor, paduan suara, siap. Lapor, kompi 1 siap. Lapor, kompi 2, siap. Laporan terima kembali tepat. Siap, teman-teman. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih bendera bangsa Indonesia Raya. Berhenti. Gerak. Maju ke tengah. Jalan. Maju kanan kiri. Gerak. Langsung. Hormat, gerak. Aku berdiri jadi anu ibu. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya.
Wah, dua, maju. Dan berhenti. Mohon dibacakan dipimpin oleh pengguna upacara. Untuk mengenang para pahlawan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga jeripayah pengorbanan mereka semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengheningkan cipta oleh selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat tepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pesan Jenderal Sudirman kepada diri kita. Banyak orang yang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, tetapi sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Orang bijak juga menyampaikan, nasibmu saat ini adalah akibat dari apa yang kamu lakukan di masa lalu. Dan nasibmu yang akan datang ditentukan dengan apa yang kau lakukan pada hari ini. Oleh karena itu, kemerdekaan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang tua kita terdahulu telah memperjuangkan negeri ini dengan darah, dengan keringat, dengan otot mereka, dengan kulit daging dan tulang belulang mereka, yang sekarang telah terbenam dalam bumi pertiwi, bukan hanya sebagai simbol, akan tetapi merupakan perjuangan mereka yang harus kita teruskan. Kemerdekaan saat ini merupakan kemerdekaan yang hakiki jika saat ini kita menjadi orang-orang yang pandai. Pak RW tadi bilang, mantan RW, orang-orang yang bodoh pada saat ini akan dicampakkan begitu saja oleh siapapun, hatta oleh bangsa ini sendiri. Sehingga
pemerintah dengan program-programnya terus memintakan kita rakyat-rakyatnya dengan program pembelajaran wajib belajar 9 tahun diantaranya. Oleh karena itu, kita pada saat ini khususnya para santri tidak boleh leha-leha, tidak boleh santai-santai makan tidur. Akan tetapi lelahmu pada saat ini di dalam kalian semuanya menuntut ilmu akan menentukan nasibmu yang akan mendatang. Jikalau pada saat ini kita santai, tidak mau berlelah-lelah, tidak mau kemudian berjaga sahrul layali di waktu malam, maka apakah akan masa depan cerah? Tidak ada. Imam Syafi'i menasihati kepada diri kita bahwa sesungguhnya pengorbanan pada saat ini, lelahmu pada saat ini akan menentukan nasibmu yang akan mendatang. Ilmu tidak akan didapat kecuali dengan bersabar dan juga dengan kesulitan. Tidak ada kesusahan yang kekal, tidak ada kegembiraan yang abadi, tidak ada kefakiran yang lama, tidak kemakmuran yang lestari, kecuali kesemuanya kita wajib jaga bil ilmi, dengan ilmu. Ilmu akan abadi dikala kemudian diamalkan. Ilmu akan lestari dikala disampaikan. Maka kata baginda Rasul Muhammad SAW, "Balighuni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada saat ini tentang ilmu-ilmu, tentang kabar gembira dari baginda Rasul Muhammad SAW. Yang pada saat ini hadir di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW, maka wajib menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Itu makna balighuni walau ayah. Artinya apa? Para santri yang sekarang sedang belajar wajib nanti menyampaikan kepada yang lain yang tidak sempat belajar di pondok pesantren. Ilmumu yang saat ini kalian raih, yang kalian tolak, yang kalian cari, terus pupuk, terus murojaah supaya menghunjam dalam hati, menghunjam dalam otakmu, yang kemudian berkah manfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling ini. Oleh karena itu, kemerdekaan ini harus diisi dengan apa? Bagi para pemuda adalah belajar. Setelah belajar, amalkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan, bukan untuk diri kalian sendiri, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling kalian juga akan menyambut baik atas kebaikan-kebaikan kalian. Karena al-ilmu bila amal kasyajara bila saman. Dikatakan ilmu dia tidak bermanfaat ibarat pohon yang tidak berbuah. Pohon, para petani menanam pohon-pohon yang diharapkan adalah buahnya. Percuma kita menanam pohon yang kita harapkan buahnya tidak muncul buahnya. Percuma kita menanam sayur-mayur yang kita harapkan buahnya. Kita nanam cabai yang kita harapkan buahnya. Kita nanam timun, semangka dan seterusnya yang kita harapkan adalah buahnya, bukan hanya rimbun daunnya. Maka diibaratkan seperti para santri menuntut ilmu adalah buah dari ilmu adalah diamalkan oleh diri kita sendiri dan disampaikan kepada yang lain. Semuanya mereka juga semuanya kemudian. Bung Hatta menyatakan, perjuanganku melawan penjajah lebih mudah. Tidak seperti kalian nanti. Perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan bangsa kalian sendiri. Apa yang kalian lawan? Kemalasan. Apa yang kalian lawan adalah kebodohan. Ingat, darah yang dialirkan oleh leluhur-leluhur kita jangan disia-siakan. Sekarang kita sudah nikmat. Orang tua kita dulu
makan pelepah pohon pisang. Orang tua dulu kita hanya makan jagung yang diawetkan. Orang tua kita dahulu makan pohon yang dijemur, yang dikeringkan. Tapi kita makan apa saja sekarang bisa. Oleh karena itu, nasib negara ini akan datang adalah dipegang oleh kalian para santri, kalian oleh para pemuda. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menggenggam alam jagat raya ini adalah dengan ilmu. Jangan lelah menuntut ilmu, dan yang ingat semuanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jangan lupa dikala kita mencangkul, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ucapkan sholawat, karena dari cangkulan kita itulah yang akan membawa keberkahan. Tidak mudah diri kita kemudian mengusahakan, tapi yang paling penting kita adalah berikhtiarkan. Jikalau kita sudah ikhtiar, terserah Allah tanaman ini berbuah atau tidak, lebat atau tidak. Karena kewajiban kita hanyalah ikhtiar. Nasib hari esok Allah yang kemudian mentakdirkan diri kita. Tapi ingat, apa yang kita usahakan tidak jauh dengan apa yang tidak akan kita raih. Oleh karena itu, jangan lupa kepentingan kita, ikhtiar kita hanya sebagai wasilah diri kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita wajib, mencangkul diri kita wajib, menebar pancing kita, jaring kita di laut adalah wajib. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tapi ingat bahwa hasil adalah efek dari ikhtiar kita, adalah efek dari apa yang kita usahakan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita ikhtiarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak buta, tidak pernah tidur Allah. Akan tetapi kewajiban kita adalah ibadah. Jangan lupakan, setelah kita mencangkul, setelah kita menabur benih, setelah kita menyiangi ibadah kepada Allah, sholat jangan lupa ditinggalkan. Jikalau kita sekali-kali meninggalkan dengan mudah, maka kemudian kita akan sangat ringan. Kita menganggap hasil panen kita adalah hasil jeripayah kita. Tidak, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembalikan semuanya kepada Allah. Dikala kita faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Justru dengan kita menyerahkan kepada Allah, Allah akan hasbuh, mencukupkan rezeki kita. Tapi kemudian dengan kita sombong, dengan keilmuan, dengan ketelatenan, dengan kesungguh-sungguhan kita, dikira akan membawa hasil. Tidak. Allah yang memberikan rezeki semuanya kepada diri kita. Maka jangan ditinggalkan, jangan lupakan sholat. Karena sholat adalah kewajiban kita yang hakiki. Biarkan lahan-lahan kita tidur dibandingkan kemudian dikala kita meninggalkan sholat. Pasti kita akan diberikan rezeki dari Allah dikala kita bergerak menggerakkan anggota tubuh kita. Pasti kita akan menjadi orang kaya dikala kita tawakal. Apa makna tawakal? Setelah kita ikhtiar, kita serahkan kepada Allah. Tapi kita ikhtiar banting tulang siang malam, pagi sore, kemudian kita tidak tawakal kepada Allah, sia-sia. Pasti sia-sia. Andai kata kemudian anugerah kepada diri kita dengan jumlah yang banyak, ingat, itu istidraj, itu pengelulu Allah. Tidak akan lama karena tidak barokah. Tapi dengan sedikit barokah, maka akan menyelamatkan keluarga kita. Bahkan bisa menebar benih keberkahan di orang-orang di sekeliling kita. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Intinya adalah ikhtiar adalah wajib, tawakal juga lebih jauh dari kewajiban. Dan jangan lupa niati jika kita keluar dari rumah
ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sampai dengan kembalinya diri kita, Allah catat oleh para malaikat sebagai jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Siap. Gerak. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia pertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia untuk negara kita. Bersama 11 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Kita tetap setia, tetap setia negara kita. Pertahankan Indonesia, kita tetap setia, tetap setia bela negara kita. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar untuk ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
Lapor upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 telah selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan